Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ada shalom. Mari bersama-sama kita akan menyatukan hati, karena pada malam hari ini percaya saudaraku, saat kita memuji dan memuliakan Tuhan, percaya Tuhan yang kita sembah selalu hadir di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan percayalah, saat Dia hadir, Dia akan memberikan berkat-berkat. Saat Dia berkenan kepada kita, kami percaya Allah yang kami sembah selalu memberkati kami dan menyertai kami. Dalam nama Yesus, mari yang percaya bersama-sama kita akan satukan hati, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pada malam hari ini kami datang bukan karena kekuatan dan gagah kami, bukan karena kepintaran apapun yang ada di dalam hidup kami, tetapi kami percaya, kami mau bersyukur. Kami punya Allah yang tetap baik dari dulu sampai sekarang, dan kami percaya perkenanan-Mu itu yang kami minta Tuhan, sehingga menyertai kami, segenap keturunan kami. Di saat kami memuji dan menyembah, Engkau selalu hadir di dalam setiap musim kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Sembah Dia, haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari yang percaya bersama-sama katakan, hai Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Tuhan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi yang percaya bersama-sama, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
mempercayakan segenap hidupmu kepada Dia. Sebab terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari percaya pada malam hari ini, jika engkau bersungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan, maka pertolongan Tuhan yang ajaib itu akan menghampiri pintu rumahmu pada malam hari ini. Mari bersama-sama katakan, ku sembah Yesus Tuhan, ku sembah, ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Yesus Tuhan, ku sembah, ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Katakan, tetap Kau Tuhan, tetap Kau Tuhan selamanya. Tetap Kau Tuhan selamanya. Mari sembah, haleluya. Mari Bapak Ibu, kau yang merindukan pertolongan Tuhan, sembahlah Dia, sembahlah Dia. Engkau yang sakit masih disembuhkan Tuhan. Engkau yang memerlukan perlindungan akan dilindungi. Engkau yang memerlukan berkat akan dipelihara dengan cara yang saja tidak terbilang banyaknya. Haleluya. Kami percaya di saat kami memuji-Mu, ajar kami untuk duduk diam untuk menyembah Engkau Tuhan. Biarlah segenap hidup kami, mulut lidah bibir kami hanya berkata Engkau adalah Allah yang baik, tidak ada yang lain. Oh Jesus, somebody ya saudaraku, haleluya. Kami percaya, terima kasih Kau yang sudah mendidik kami Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu itu yang turun-temurun itu akan selalu ada di dalam hidup kami. Berikan kami hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, segala hormat dan pujian kami Tuhan. Kami percaya kalau kami masih bisa berdiri pada malam hari ini, kami percaya karena kemurahan Tuhan. Oh, haleluya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku
Ibu, 1 menit 2 menit. Bersama-sama menghadap tata hadirat Tuhan. Uraba syakara. Sembah Dia. Malam hari ini kesempatan Bapak Ibu Saudara. Engkau yang mengikuti semua doa malam PD Harvest Blessing pada sore hari ini. Bukan kebetulan kau hadir, tetapi Tuhan mau engkau menyembah Dia. Menyembah Dia bukan dengan mulut kita saja, tetapi dengan hati kita. Dengan segenap apa yang ada di dalam kehidupan kita. Semua yang telah ku terima darimu adalah kasih karuniamu. Tak mampu aku bila tak bersamamu. Ku perlu Yesus di hidupku. Begitu besar kasih-Mu padaku, bahkan hidup-Mu Kau berikan bagiku. Betapa aku bersyukur padamu. Katakan Yesus. Yesus baik bagiku. Ayo yang percaya angkat tanganmu saudaraku. Semua yang telah ku terima darimu adalah kasih karuniamu. Tak mampu aku bila tak bersamamu. Ku perlu Yesus di hidupku. Oh, semua yang telah ku terima darimu adalah kasih karuniamu. Tak mampu aku bila tak bersamamu. Ku perlu Yesus di hidupku. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Mari bersama-sama berikan pujian syukur-Mu, sebab kita percaya bahwa Allah yang kita sembah tidak bisa dibatasi oleh waktu. Mari bersama-sama saya ajak satu kali lagi. Semua yang telah ku terima darimu adalah kasih karuniamu. Tak mampu aku bila tak bersamamu. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku perlu Yesus di hidupku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Mari Bapak Ibu, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus, Juru Selamat kita. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami sudah lakukan bagian kami. Dan kami percaya apa yang akan dibawakan oleh hamba-Nya akan memberikan kekuatan yang baru. Di saat musim apapun kami percaya Engkau tetap baik. Di dalam nama Yesus yang percaya, bersama-sama katakan amin. Kami serahkan pada hamba-Nya, Pak David. Ya, shalom Bapak Ibu.
Puji Tuhan bisa bertemu Anda semua di tanggal 21 Agustus ini. Saya percaya semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, biarlah senantiasa menyertai, memberkati, memulihkan, menyembuhkan, dan membuat kehidupan kita terus hari lepas hari semakin mengalami sebuah pertumbuhan di dalam Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini saya diberikan sebuah tema oleh Tuhan ketika saya membahas sebuah firman Tuhan. Saya diberikan tema tentang siapa yang bersalah dalam kehidupan kita. Siapa yang salah? Banyak anak-anak Tuhan ketika ada di dalam tekanan, ada dalam problem, ada dalam masalah, mereka selalu mencari kambing hitam. Mereka selalu mencari siapa yang disalahkan. Mungkin itu orang dekat kita, mungkin itu pimpinan suami, istri, anak, orang tua, mungkin orang-orang di sekitar kita. Kita akan lihat sebuah pengalaman di kitab Perjanjian Baru, dikatakan di sini Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 3. Minta tolong Bu Dokter Stevi. Yohanes 9 ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ya, amin. Thank you. Bapak Ibu, di sini dengan jelas sekali Yesus memberikan bukan sebuah perumpamaan, tapi sebuah kenyataan yang ada, dan pada saat itu justru yang berdebat itu adalah murid-murid Tuhan, dan dia sedang bertanya ketika melihat seorang yang lahir dalam keadaan cacat, termasuk yang dikatakan tadi dalam keadaan buta, termasuk juga dikatakan nasibnya buruk, tragis, dan murid-muridnya itu bertanya, dikatakan tadi sekali lagi, orang ini yang salah, orang tuanya, kenapa kok dia dilahirkan dalam keadaan buta? Yesus tegas dan berkata, bukan pemuda ini, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah dinyatakan di dalam orang buta ini. Yesus menyembuhkan orang itu sehingga orang itu percaya kepada Tuhan. Begini Bapak Ibu, dalam kehidupan kekristenan kita, bahkan kehidupan sehari-hari dalam hidup ini, kita terkadang tidak pernah hidup dalam sebuah kata yang namanya kesalahan. Tetapi dalam kehidupan ini ketika kesalahan demi kesalahan ada dalam kehidupan kita, kenapa kita kadang-kadang selalu bertanya-tanya dalam diri kita sendiri, bahkan secara pribadi saya sendiri, saya kadang-kadang juga bertanya-tanya, kenapa kok Harvest Blessing ini tidak seperti ibadah PD-PD yang lain yang booming, yang lebih besar dan yang banyak lagi jemaatnya sampai 100 dan lain sebagainya. Kadang-kadang dalam hati saya bertanya, siapa ya yang salah dalam hidup ini? Siapa yang salah dalam persekutuan doa ini, saudara dia? Terkadang saya sendiri secara pribadi itu juga bertanya-tanya. Demikian juga ketika saudara dan kita semua itu mengalami sebuah kegagalan, mengalami sebuah musibah seperti pandemi COVID-19 barusan ini. Kadang kita bertanya, siapa yang salah? Salah saya apa? Kenapa kok saya mendapat masalah seperti ini? Kenapa orang tua saya kok sakit seperti ini? Kenapa Tuhan? Dan kita selalu bertanya, karena ini saya mau katakan sifat daripada manusia dan sifat daripada kebanyakan orang. Ketika saya berkunjung ke rumah sakit, besuk ke rumah sakit, mendoakan orang sakit, terkadang ada orang yang lebih dulu mendoakan mereka. Tetapi ketika orang itu datang pertama kali,
Mereka selalu bertanya gini, Bapak ini dosa apa sama Tuhan? Kok sampai sakit seperti ini? Wah, saya mau katakan demikian Bapak Ibu. Orang ini sudah sakit, orang ini sudah menderita, orang ini sudah menghabiskan duit banyak. Tapi justru kadang-kadang banyak hamba Tuhan itu ngomong, kamu itu salah apa sama Tuhan? Kok sampai kamu menderita seperti ini? Bapak Ibu, kadang-kadang saya mau katakan ini adalah sebuah pertanyaan yang salah. Dan ini yang langsung dijawab, diluruskan oleh Tuhan Yesus ketika murid-muridnya bertanya. Bapak Ibu, mungkin malam hari ini kita sekali lagi mengalami tekanan, pergumulan, keadaan yang belum berubah, hutang yang banyak, pergumulan ekonomi, kesulitan keuangan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, masalah kesehatan. Mari malam hari ini belajar. Jangan sibuk kita mencari salah siapa. Jangan sibuk cari siapa yang salah. Pertanyaan kita malam hari ini, ayo kita belajar melalui pengalaman daripada murid-murid Tuhan Yesus ini di kitab Yohanes ini, kita dapatkan 3 pembelajaran supaya saudara dan saya tidak terjebak dengan sebuah kata yang namanya siapa yang salah. Makanya dikatakan demikian, Bapak Ibu, tadi Yesus sudah menegaskan ayat itu, ya. Apa pembelajaran yang pertama yang perlu kita tekankan? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jangan kita sibuk menyalahkan siapapun. Di saat sekali lagi banyak tekanan, persoalan, jangan cepat menyalahkan Tuhan, menyalahkan setan, menyalahkan iblis, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri. Kita kadang-kadang lupa. Untuk apa? Untuk mencari solusi. Untuk ketemu kepada Tuhan. Kita akhirnya sibuk dengan mencari kesalahan orang lain, sibuk menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Akhirnya kita ini jadi orang yang emosi. Kita akhirnya komplain sama Tuhan. Kita akhirnya salah mengerti sama Tuhan. Kita marah dengan Tuhan. Kita merasa hanya diri Anda yang punya problem seperti itu, dan akhirnya Anda stres, akhirnya Anda frustasi. Malam hari ini saya mau katakan buat saudara, cari solusi, saudaraku ya. Jangan kita sibuk dengan menyalahkan siapapun. Memang saudara, kita semua juga harus tahu di mana letak sebuah kesalahan itu, atau problem itu di mana masalahnya. Tapi kita tidak boleh masa bodoh kesalahan yang kita perbuat. Cuman kita yang Tuhan mau tekankan, jangan kita sibuk mencari yang salah. Kita nggak sibuk, kita malah ketika kita sibuk mencari siapa yang salah, maka sesungguhnya masalah yang baru itu akan muncul. Dan kita akhirnya salah menuduh orang, salah menuduh Tuhan, dan akhirnya kita juga menambah musuh dalam hidup ini. Karena apa? Karena Anda menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Pertanyaan yang sekali lagi seperti di atas di kitab Yohanes tadi, saudaraku ya, jangan sibuk mencari siapa yang salah. Jangan kita sibuk menyalahkan kondisi keadaan yang belum berubah. Tuhan mau katakan malam hari ini, carilah solusi di dalam Tuhan. Kesalahan murid-murid Yesus itu ialah selalu kembali bertanya, salah siapa? Masalahnya ada sumber kesalahan, yaitu apa? Saling menyalahkan. Pemuda ini orang tuanya atau keadaan yang lain. Sibuk sekali lagi tidak mencari solusi. Murid-muridnya ini fokus kepada siapa yang salah, kenapa pemuda ini jadi buta. Saya mau katakan buat saudara malam hari ini, Anda yang dengar firman Tuhan, 30 lebih Anda yang dengar firman Tuhan malam hari ini, saya mau katakan buat Anda semua, Tuhan itu adalah sumber solusi. Katakan di kolom chat, Tuhan
sumber solusi. Supaya saya tahu Anda itu menikmati, Anda itu enjoy, atau Anda itu cuman sekedar mendengar, atau Anda tidak memperhatikan firman Tuhan, saudaraku ya. Tuhan itu adalah sumber solusi. Sering sekali lagi ketika mengalami tekanan, problem, saudaraku ya, masalah satu belum selesai, masalah yang lain muncul, saudaraku ya, gara-gara kamu sih, Pak, gara-gara kamu sibuk, saudaraku ya, gara-gara istri, gara-gara suami, keputusan ngambil sebuah hutang yang banyak, saudaraku ya, gara-gara kamu sih begini dan begitu, saudaraku ya, daripada sibuk, kita ini cari kesalahan. Saya mau katakan buat Anda yang dengar firman Tuhan malam hari ini, carilah fokus sama Tuhan. Sumber solusi itu. Yesus adalah sumber jawaban itu. Karena dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Next, ayat selanjutnya tolong dibacakan. Yohanes 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semua itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ya, Bapak Ibu, Anda lihat ayat ini, dan ayat ini adalah sebagai sumber jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Tadi dikatakan sekali, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yesus berkata tentang sesuatu kesempatan untuk melayani. Ketika kita diberikan di ayat yang keempat tadi, di mana kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja selama masih siang akan datang malam. Tuhan kasih kita kesempatan untuk kita bisa melayani, membagi berkat bagi orang lain, saling mendoakan. Doakan juga harvest blessing. Kita ini sudah masuk di tahun yang ke-6 harvest blessing ini. 2,5 tahun kita sempat vakum karena COVID. Saya berharap biarlah tahun mendatang ini harvest blessing bisa semakin berkembang pesat, bukan cuma ada di posisi barat, tapi bisa berkembang kemana-mana. Itu harapan saya. Yesus berkata juga, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Daripada kita ini sibuk cari kesalahan, Yesus katakan, akulah terang dunia. Yesus berkata, akulah sebuah pencerahan. Ini saya mau katakan letak kesalahannya. Kenapa jalan kemenangan itu sesungguhnya ada dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita mempercayai Tuhan, maka terang Tuhan itu akan ada atas hidup kita. Tuhan sekali lagi tidak banyak ngomong. Dikatakan di ayat yang ke-6 tadi, dia mengambil tanah, meludah, mengoleskan kepada mata si orang buta ini, dan kemudian suruh pergi ke kolam Siloam. Siloam itu bicara tentang yang diutus, saudaraku ya, dan akhirnya ngalamin mujizat Tuhan. Matanya bisa melihat. Yesus sekali lagi saya mau katakan sumber solusi. Menyembuhkan orang buta itu. Sesukar-sukar keadaanmu, fokuslah sama Tuhan. Berseruah kepada Tuhan. Buka hatimu. Undang Yesus hadir dalam hatimu. Karena apa? Karena dia itu adalah sumber solusi. Jangan Anda ngomong, Pak, saya sudah beribadah setiap hari Minggu. Saya mau katakan buat saudara, kita kadang-kadang ibadah hari Minggu itu cuma sebagai rutinitas. Tambahkan ibadahmu. Tambahkan Anda ikut harvest blessing ini. Kalau Anda ada waktu, ada posisi di Surabaya, datang di ibadah onsite. Kenapa? Karena Anda itu butuh makanan rohani yang lebih segar lagi. Karena apa? Karena terang itu semakin bersinar dalam hidupmu.
Karena solusi itu akan semakin terbuka lebar ketika saudara dan saya benar-benar rindu mencari Tuhan. Makanya Yesus itu langsung menjamah. Makanya ketika kita fokus kepada Tuhan, Dia itu sanggup memulihkan kita, menyembuhkan kita, memberikan kita mujizat. Makanya sekali lagi fokus kepada Tuhan Yesus, nggak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Daripada sekali lagi kita menyalahkan keadaan, menyalahkan setan. Kadang-kadang setan jadi bingung. Kenapa kok aku disalahkan? Setannya bingung. Aku ndak melok-melok kok aku disalahkan, saudaraku ya. Mereka sibuk cari kesalahan. Yesus sekali lagi memberikan solusi. Yesus nggak sibuk berdebat. Orang sekali lagi di zaman now ini saudaraku ya, paling suka berdebat, paling suka adu argumentasi, paling suka membuang-buang waktu, berdebat tentang Alkitab, berdebat tentang kebenaran. Saya mau katakan ujung-ujungnya mereka akhirnya mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Saya mau katakan buat saudara, di hidup ini tidak ada yang benar selain Yesus. Pendeta tidak ada yang benar. Manusia di muka bumi ini tidak ada yang benar. Hamba Tuhan, gereja Tuhan, tidak ada yang benar. Semua ada kesalahannya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya katakan demikian karena saya sudah bertahun-tahun melayani dan saya melihat setiap komunitas, setiap pelayanan, setiap pekerjaan Tuhan, semua selalu ada kesalahannya. Tapi kembali sekali lagi Tuhan mau ingatkan kepada kita. Kalau kita sadar kesalahan kita, kita berpaling kepada Tuhan, sumber solusi itu. Kita akan melihat Tuhan akan buka jalan saat tidak ada jalan. Tuhan akan berikan mujizat saat kita butuh mujizat. Jangan sekali lagi kita ini terus protes, mengkritik. Saya mau katakan ketika kita ini terus seperti itu, kita ini tidak dapat solusi. Justru kembali, saya ulang, nambah masalah. Sungguh sekali lagi kita ini akan semakin banyak cincong. Oh haleluya. Cincong itu bahasa apa ya? Tidak jelas saudara ya. Sering kali kita akhirnya tidak berbuat apa-apa. Kita nuduh ini, nuduh itu, nuduh hamba Tuhan. Nanti ujung-ujungnya nuduh gereja, nuduh Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini introspeksi diri kita, fokus pada Yesus. Solusi apa yang Tuhan mau buat dalam hidup saya, itu harus Anda kerjakan di dalam Tuhan. Belum selesai. Cepat waktunya ya. Yang kedua, jangan suka melempar tanggung jawab. Ayatnya tolong dibaca. Yohanes 9 ayat 18. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Nah, amin. Bapak Ibu, banyak anak-anak Tuhan. Saya mau katakan ada sebuah statement itu yang berkata kedewasaan kita ini diukur saat kita ini bertanggung jawab. Tetapi seorang pengecut adalah orang-orang yang justru lari dan melempar tanggung jawab. Anda lihat peristiwa ini, ketika orang buta ini yang lahir sejak lahir dia buta, dia tidak bisa lihat dunia dengan segala keindahannya, ngalamin mujizat Tuhan, ngalamin kesembuhan, matanya jadi melek. Tapi justru di situ banyak orang-orang Yahudi ahli-ahli Taurat, mereka memprotes dan mereka merasa bahwa orang buta ini tidak pantas dapat kesembuhan. Kenapa? Karena mereka lempar tanggung jawab, Bapak Ibu. Kenapa dalam hidup ini sekali lagi saat
Anda lihat tadi di ayat yang ke-20, saudaraku ya, orang tuanya ini sampai dikucilkan, saudaraku ya. Mereka tahu bahwa Yesus yang menyembuhkan. Orang-orang Farisi yang notabene adalah orang-orang yang lebih rohani, bukannya bersuka cita, tapi justru marah melihat ada sebuah kesembuhan. Justru dia melempar tanggung jawab. Harusnya dia itu menguatkan, harusnya dia itu menolong, harusnya dia itu memberikan semangat, tapi justru ketika disembuhkan dia sibuk menyalahkan Yesus. Saya mau katakan buat saudara yang dengar malam hari ini, jangan suka melempar tanggung jawab. Yesus berani ngambil tanggung jawab, ada risiko yang Yesus harus bayar. Kenapa? Karena hari itu adalah hari Sabat. Kesalahan Yesus dicari-cari karena pada saat itu ahli Farisi, ahli Taurat mengkultuskan yang namanya hari Sabat, saudara dia. Setiap keputusan dalam hidup ini ada risikonya, Bapak Ibu. Tetap percaya Tuhan kita itu tetap baik adanya. Kalau Anda pernah ke Israel, saya ke sana baru 1 kali, saya lihat sendiri kayak apa sih orang Farisi, ahli Taurat ini. Ternyata sampai sekarang ini mereka itu masih sama seperti dulu. Baju mereka hitam-hitam, berjanggut, saudaraku ya, bertopi yang agak tinggi, saudaraku ya. Kemudian anak-anaknya diajar untuk membaca kitab Taurat. Dan Anda tahu, saya dapat dari tour guide itu katakan saudaraku ya, kerjanya mereka apa? Saya tanya. Mereka itu justru malas, tidak kerja. Mereka justru apa? Nodong, minta jatah kepada pemerintah. Waduh, ini adalah sesuatu yang saya mau katakan gambaran orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab. Nggak ambil tanggung jawab. Orang seperti ini tidak perlu ditiru, Bapak Ibu. Apapun setiap kita ada kelebihan dan ada kekurangan. Istrimu, suamimu ada kelebihan juga ada kekurangan. Jangan kita dalam hidup ini tidak hidup dalam kesetiaan. Jadilah ayah yang bertanggung jawab, suami yang bertanggung jawab, menafkahi keluarga kita masing-masing. Ibu, istri-istri juga jadilah wanita-wanita yang bijaksana di dalam rumahmu. Jangan ibu-ibu, wanita-wanita mencari kesalahan orang lain, kemudian mengutuki anak kita. Jangan kita lari dari sebuah kata yang namanya tanggung jawab. Berani malam hari ini berkata bertanggung jawab. Jadilah seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Ketika ada masalah, kita nggak sibuk nyalakan orang lain. Kita justru harus ambil tanggung jawab itu. Ayo kita juga Harvest Blessing ini saya rindu. Kita ini punya teamwork yang kuat. Satu tim yang bekerja memobilisasi jemaat-jemaat baik online maupun onsite supaya apa? Sama-sama kita dukung. Bukan cuma sekedar doa, kita bisa share kepada grup-grup yang lain, kita share kepada orang-orang yang butuh masalah, butuh pertolongan, supaya apa? Harvest Blessing ini menjadi berkat bagi orang lain. Artinya, saudara dan saya itu bertanggung jawab ketika kita ini diberikan beban oleh Tuhan ketika kita ini jadi anak-anak Tuhan. Jalankan kehidupan kekristenan kita dengan maksimal. Jangan kita kerja untuk uang, tapi kerjakanlah segala sesuatu sepertinya untuk Tuhan. Sebaik mungkin orang melihat saudara dan saya itu adalah murid Yesus yang sejati. Ketika 2 minggu lalu, saudaraku ya, saya ketemu orang itu ngomongnya agak nggak enak, saudaraku ya. Tapi kadang-kadang, ya permisi bicara ya, kuping saya ini tipis. Orang bilang naik kuping tipis itu gampang kesinggung. Oh, haleluya. Jujur saudaraku ya, ngomong apa adanya. Sebetulnya kuping saya ini ya tebel sih, nggak ada yang tipis. Orang bilang sih, ngomongnya tipis, tebelnya sih kayak apa, saya nggak jelas saudaraku ya. Tapi
Ketika saya ketemu orang itu ngomong seperti ini, kamu ngadain Zoom, ngadain ibadah online, onsite. Pertanyaannya bikin saya kadang-kadang merinding. Dia bilang gini saudaraku ya, dalam bahasa sehari-hari, dapatmu opo sih? Dia bilang gitu. Waduh, sesuatu yang kadang-kadang menemplak hati saya, menemplak pikiran saya, menemplak jiwa dan roh saya. Saya bilang, saya kadang-kadang jujur saya tidak dapat apa-apa. Saya ngomong apa adanya. Kalau Anda yang setor persembahan di Harvest Blessing itu bukan untuk saya, bukan untuk memperkaya saya. Saya ini punya rekening pribadi sendiri. Jadi setiap minggu saya itu setiap Senin seperti ini saya juga setor kepada rekeningnya Harvest Blessing. Kenapa? Karena di Harvest Blessing tidak ada yang mau. Siapa yang harus jadi membawa nama di bank selain orang-orang yang dipercaya saat itu? Ya akhirnya kembali saya lagi yang ditunjuk dan saya sendiri yang harus mengelola seluruh perputaran ini. Dan saya mau jujur buat Anda, sesungguhnya perputaran kita ini minus. Tapi saya tidak pernah ngomong. Saya cuma berseru dan ada di bawah kaki Tuhan. Saya tetap ambil tanggung jawab dan saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, ini semua adalah pekerjaanmu, bukan pekerjaanku. Kalau saya jujur-jujuran buat Anda, saya akan buka-bukaan, Anda akan terkaget-kagetnya. Dari setiap ibadah Senin yang ikut saudaraku ya, hanya 10% yang memberi persembahan. Yang 90% diam, tidak ada, no comment, tidak memberi komentar, dan lain sebagainya. Artinya saya ngomong gini bukan saya minta-minta, tapi ini adalah realita, sebuah kenyataan. Anda harus sadar ketika kita ini ibadah, Anda itu bukan cuma setor wajah, Anda itu bukan cuma sekedar berdoa, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, didoakan, bukan. Tapi Anda itu setor hati Anda, setor apa yang Anda miliki, setor Anda sadar bahwa ketika Anda dipercaya oleh Tuhan tentang sebuah kata yang namanya harta, belajar semua itu adalah milik Tuhan. Kalau Anda bertanggung jawab kepada Tuhan, Anda tidak ragu-ragu untuk memberi sesuatu kepada Tuhan. Jujur ini apa adanya, tapi jangan ada yang tersinggung. Nanti nek tersinggung, saya percaya semua di sini dewasa, sehingga kita semua berani bertanggung jawab dalam hidup ini. Saya ketemu anak-anak Tuhan juga ketika mengalami kondisi terjepit, ketika di PHK, saudaraku ya, kemudian nyalakan kondisi, nyalakan pemerintah, mengkritik saudaraku ya, jadi orang-orang warga negara Indonesia. Saya mau katakan dimanapun kamu ditempatkan, di semua negara, semua itu ada masalah. Semua itu ada tekanan, semua itu ada problem. Tapi justru saudara tidak bisa jadi berkat di mana kita ditempatkan. Di Surabaya, di Harvest Blessing, di Indonesia. Jadi orang yang jadi berkat dalam hidup ini. Percaya kalau Anda jadi berkat, Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan akan berpaling melihat doa-doa kita. Dan Anda pasti dipulihkan dan disembuhkan Tuhan. Daud ketika jatuh dalam dosa, Daud ketika jatuh dalam sebuah kesalahan yang sangat fatal, Nabi Nathan datang kepada Daud. Sesungguhnya Daud ketika ditegur, marah. Daud bisa pakai segala kekuasaannya. Kenapa? Karena dia seorang raja. Dia bisa panggil prajuritnya, penggal itu Nabi Nathan. Tapi Daud beda. Ketika ditegur oleh Nathan, Daud sadar, oh iya ya, saya yang salah. Akhirnya dia minta maaf kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Meskipun Uria sudah meninggal, dia ngambil istrinya Betsheba, saudaraku ya, untuk menjadi istrinya, kemudian mengandung seorang anak, dan anak ini dia berharap anak ini akan jadi penerus dalam hidup, dalam kerajaannya. Ternyata anak ini didoakan sama Daud, mati. Daud tidak marah sama Tuhan. Daud akhirnya ketika beres dengan Tuhan,
Daud akhirnya mendapatkan keturunan lagi dari Batsheba yang bernama Salomo. Dan dari Salomo itulah penerus kerajaan Daud terjadi. Jadi saya mau katakan buat saudara, dalam hidup anak-anak Tuhan, jangan kita lepas tanggung jawab. Yang terakhir, waktu saya sudah habis. Pembelajaran yang terakhir, Tuhan bisa memakai kesalahan untuk mendatangkan kebaikan. Renungkan, tadi di ayatnya berkata apa? Di ayat yang ketiga tadi sudah dibaca, bukan jawab Yesus, bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saya mau katakan buat saudara, Tuhan bisa pakai semua kesalahan untuk mendatangkan kebaikan. Jangan kita sekali lagi, ketika berbuat salah, kemudian respon kita tidak benar, saudaraku ya. Kemudian kita tidak mau memperbaiki. Belajar malam hari ini. Saya tahu ada beberapa orang di Zoom, di jemaat Harvest Blessing, saudaraku ya. Ketika saya doakan dia, Tuhan ngomong ke telinga saya, orang ini berdosa. Orang ini keluarganya hancur. Orang ini hatinya seperti ini. Saya ngomong sama dia apa adanya. Bla 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 bla. Kemudian dia merasa tersinggung. Loh, kenapa kok Pak David ngomong seperti itu? Dia merasa bahwa tidak nyaman dosanya dibongkar-bongkar. Saya katakan buat saudara, kalau Roh Kudus bicara secara khusus buat hidupmu, jangan kita keraskan hatimu. Belajar kita dari setiap kesalahan itu, kita percaya selalu akan mendatangkan kebaikan. Kita harus percaya ada rencana Tuhan yang baik. Kondisi Anda yang buruk, saya mau katakan Tuhan bisa mendemonstrasikan kekuatannya. Hari ini saya mau katakan keputusan Anda yang salah. Sekali lagi bertobatlah. Kembalilah kepada Tuhan. Ngambillah kembali tanggung jawabmu sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai seorang bisnismen, sebagai apapun Anda ditempatkan. Ayo, Tuhan sanggup membalik setiap keadaan kita. Justru segala yang buruk akan dijadikan baik. Tuhan sanggup mengubah yang buruk jadi baik. Lihat kejadiannya Yusuf. Siapakah Yusuf itu? Yusuf adalah anak daripada Yakub. Tetapi kakak-kakak tirinya marah kepada Yusuf karena Yusuf kok dispesialisasikan, saudaraku ya. Yusuf akhirnya, saudaraku ya, harus dibuang ke sumur, harus dibuang ke ke penjara, ke Mesir, saudaraku ya. Walaupun sepertinya semua rentetan itu, kesalahan-kesalahan itu yang terjadi dalam diri Yusuf, sepertinya itu sesuatu yang tertutup, yang tidak jelas. Tetapi akhirnya Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Barulah Yusuf matanya terbuka. Manusia boleh mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan selalu mereka-reka yang baik. Akhirnya Yusuf bisa memelihara bangsa Israel, termasuk sampai hari ini. Israel itu berada itu juga karena Yusuf yang saat itu memelihara bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu, jangan kita menyesali apa yang sudah terjadi. Fokus sama Tuhan. Dia akan membalik setiap keadaan kita dari yang tidak baik menjadi baik. Kalau Anda lihat peristiwa 3M, 3M ini lucu banget saudara ya. Dia memproduksi lem suatu saat. Ternyata apa yang terjadi? Lem ini sudah diproduksi begitu banyak. Ketika ditempelkan saudaraku ya, ketika dipraktekkan ternyata tidak terlalu rekat. Akhirnya ini dipikir sebuah kesalahan yang fatal, saudaraku ya. Padahal pencobaan-pencobaannya sudah beres. Kemudian ada salah satu manajernya berkata, coba dipakai untuk mengelem sesuatu yang tidak terlalu lengket dan tidak menimbulkan bekas, saudaraku ya. Anda kalau buka Google, cerita tentang 3M itu bagus.
itu cerita tentang sticky note. Kalau Anda tahu, di whiteboard atau papan putih di kantor-kantor yang besar, itu Anda selalu jumpai ada kertas-kertas kecil berwarna merah, kuning, biru, saudaraku ya. Itu ada lem di dalamnya yang dibuat oleh 3M, yang tidak ada semua negara yang bisa buat, kecuali 3M ini yang buat. Saya mau katakan buat saudara, ini terjadi dari sebuah kesalahan yang akhirnya justru menjadi sebuah kebaikan. Seringkali kita menyesal pada sebuah kesalahan. Saya mau katakan buat Anda malam hari ini, datang kepada Tuhan. Justru semua kesalahan Anda bisa diubah Tuhan jadi berkat yang luar biasa. Ayat yang umum yang terakhir dikatakan demikian. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hari ini ambillah yang namanya sebuah tanggung jawab. Jangan sibuk mencari siapa yang salah siapa, tapi malam hari ini belajarlah. Jangan sibuk menyalahkan siapapun. Yang kedua, jangan suka melempar tanggung jawab. Dan yang terakhir, Tuhan bisa pakai kesalahan Anda untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Pejamkan mata Anda. Silakan Alfian. Terima kasih Tuhan. Tuhan ku percaya rancanganmu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Yang doa syafaat bisa di-handle. Shalom, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini, mengubahkan hati kami, mengubahkan pemikiran kami ya Tuhan, dan mengubahkan setiap kehidupan kami masing-masing. Biarlah kami terus percaya bahwa dalam segala keadaan, dalam segala kesulitan, Tuhan Engkau sanggup mengubahnya menjadi kebaikan bagi hidup kami. Bapa di surga, kami berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu tercurah atas bangsa dan negara ini ya Bapa. Biarlah setiap pemimpin kami Tuhan, mulai yang dari yang tertinggi sampai yang terendah, biarlah mereka semua adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Biarlah setiap keputusan yang diambil adalah yang terbaik, yang berkenan di mata-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Tuhan
memberkati bangsa dan negara ini, Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menjauhkan negara ini dari segala kerusuhan, dari segala bencana, dari segala malapetaka. Biarlah semuanya itu sudah Tuhan jauhkan dan Tuhan ganti dengan berkat sukacita, dengan kemajuan ekonomi, dengan semakin banyak orang-orang yang cinta Tuhan, yang lebih cari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Bapa di surga, kami juga berdoa buat kota kami Surabaya ini Tuhan. Biarlah kota kami ini selalu aman dalam perlindungan tangan-Mu, selalu baik, kondisinya baik. Kami juga berdoa buat keluarga kami masing-masing Tuhan. Tuhan yang sudah menyertai, memberkati. Tuhan juga memberkati PT Harvest Blessing ini Tuhan. Biarlah PT kami ini boleh semakin banyak orang yang rindu untuk cari Tuhan lebih sungguh-sungguh. Biarlah ibadah kami ini membawa banyak jiwa-jiwa yang semakin untuk lebih kenal Tuhan lebih dalam lagi. Bapa, kami berdoa ibadah Rabu depan Tuhan, orang-orang yang sudah lama nggak hadir, orang-orang yang sudah lama undur dari ibadah onsite, biarlah Tuhan Yesus yang sudah menjamah hati mereka, biarlah mereka semua dan kami semua punya kerinduan untuk cari Tuhan, datang bersama-sama untuk ibadah di hari Rabu depan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa buat Pastor David dan keluarganya, Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati pelayanannya, biarlah pelayanan Pastor David, Tuhan Kau yang memakainya lebih dan lebih lagi bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Lukas. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di PT Harvest Blessing. Mungkin yang baru pertama kali hadir, selamat bergabung bersama kami. Penyertaan Tuhan Yesus sempurna atas kita semua. Amin. Happy anniversary ke-6 tahun untuk PT Harvest Blessing. Semoga semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Amin. Ibadah Raya onsite setiap hari Rabu untuk Rabu depan tanggal 23 Agustus 2023 jam 7 malam bersama namanya Ibu Lili Suherman. Alamatnya di Jalan Darmo Permai Timur 12 nomor 4. Mari hadir bawa jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan bersama kami. Doa malam tetap online setiap hari Senin untuk Senin depan tanggal 28 Agustus 2023 jam 7 malam bersama Pastor Andreas Susilo. Terima lawatan Tuhan lewat doa dan penyembahan. Persembahan juga bisa ditransfer ke BCA atas nama Bapak David Limanto, nomornya 1030-565807. Persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur untuk pengembangan PT Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you all. Sampai bertemu minggu mendatang. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah doa malam pada kesempatan hari ini. Terima kasih Anda yang sudah bergabung. Biarlah hati, jiwa, roh kami disegarkan dan kami bisa melihat hal-hal yang baik di depan yang Tuhan mau kerjakan atas hidup kami terjadi. Setiap tangan yang terangkat, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati, memulihkan, menyembuhkan, dan mengangkat hidupmu terus ada di level yang paling atas, dan engkau akan jadi pribadi yang semakin mengerti bahwa Tuhanmu itu baik, Yesusmu itu luar biasa, Yesusmu itu adalah sumber solusi yang sanggup menyelesaikan segala kerumitan, kesalahan dalam hidupmu. Semua akan diperbaiki, mendatangkan kebaikan. Terimalah berkat itu dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.